Bismillahirrahmanirrahim. Kaifal i'tiqadu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi ail makhluqati. Kaifa iku kaya apa al i'tiqadu utawi i'tiqad. I'tiqad itu meyakini bi mukhalafatihi kelawan nulayanine Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah lil hawadisi maring pira-pira makhluk ail makhluqati tegese pira-pira makhluk huwa utawi al-i'tiqadu iku anna taqida yento nekadaken sapa kita Anallaha ta'ala ing satuhune Allah ta'ala iku la yushabihuhu ora ana kang nyerupani ing Allah apa syai'un suwiji-wiji la fi dzatihi ora ing dalem zate Allah wala fi sifatihi lan ora ing dalem pira-pira sifate Allah wala fi af'alihi. Keliru ya, dibeneri kowe ya, maaf ya. Wala fi af'alihi lan ora ing dalam pira-pira penggaweane Allah. Diganti. Benerin. Af'al ke penggawean. Wala fi af'alihi lan ora ing dalam pira-pira penggaweane Allah. Kaifa iku kaya apa al i'tiqadu utawi i'tiqad bi mukhalafati dzatihi kelawan nulayanine zate Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah lil hawadisi maring pira-pira makhluk huwa utawi al i'tiqadu bi mukhalafatihi iku ana rujuk pada ya ning dhuwure al i'tiqadu ana rujukan 14 berarti kan pada huwa utawi al i'tiqadu bi mukhalafati ke suruh lagi ya kepada ya huwa utawi al i'tiqadu terus iku kobar keko iku anak taqidah yento nekadakan sapa kita anna dzatahu ing satuhune zate Allah subhanahu wa ta'ala iku la tusyabihu ora nyerupani apa zat syai'an ing suwiji-wiji minal makhluqati saking pira-pira makhluk biwajhin kelawan dalan minal wujuhi saking pira-pira dalan
Kande maksud dalan raya kanggo mlaku duduk, tapi arah dari beberapa sisi, dari beberapa arah. Fakulluma maka utawi mim jim karo mim ya, jim ke jawab ya. Jim mim fakulluma maka utawi saben-saben barang yang tanda kayak gitu apa? Kamu 2 kali ya. Maka utawi saben-saben barang tarau kang ningali sapa sira ing mah au yang turu atawa kenteng. Awas kefaene kurang ya. Au yang turu atawa kenteng. Ini kadangin tulisan apa ya? Au tak turu kayak nih ya. Dan sama autas turu atau kerenteng sapa sira atau yang mengarang kitab ini autas turu ya atau kerenteng sapa sira dibeneri bibalika ing dalam atine sira fallahu karena jim karo mim berarti jim gue jawab berarti mangka mim ke utawi ke fallahu maka utawi Allah iku laisa ora ana sapa Allah iku kadzalika kaya mengkono bibalik atau ning ati laisa kamitslihi syai'un laisa ora ana iku kamitslihi madani Allah apa syai'un suwiji-wiji kaifa al-i'tiqadu kaifa iku kaya apa al-i'tiqadu utawi i'tiqad bi anna sifat kelawan setuhune pira-pira sifate Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah iku mukhalifatun nulayani li sifatil hawadithi maring pira-pira sifate makhluk. Terus jim huwa utawi al-i'tiqadu bi adna sifat karena tanda pada ya awas rujukannya kayak huwa utawi ke boleh ya huwa utawi ya pada kalau ini kan jadi langsung ini huwa utawi al-i'tiqadu bi anna sifat iku anak takidah ya katakan sapa kita anna ilmallahi ing satuhune ilmune Allah Ta'ala iku la yushabi ora nyurupani apa ilmullah ilmana ing ilmune kita wa anna qudratahu lan setuhune kuasane Allah iku la tusyabihu ora nyerupani apa kudratana ing kuasane kita
Wa anna iradatahu lan satuhune karepane Allah, kehendak bahasa Indonesiane, iku la tusyabihu ora nyerupani apa iradah, iku ana tanda pada rujuk, iradatana ing karepane kita. Wa anna hayatahu lan satuhune sifat uripe Allah, bahasa halus sugeng ya, sugenge urip hidup, iku la tusabihu ora nyerupani apa hayatana ing uripe kita, kang ngrana mim karofa iku ing singkatan sangka maf'ul. Wa anna sam'ahu lan satuhune pangrungune Allah, iku la yushabihu ora nyerupani apa sam'u haya ing pira-pira uripe kita, kurang tambah pira-pira. Wa anna hayatahu lan satuhune sifat uripe Allah, iku la tusyabi ora nyerupani apa hayatana ing uripe kita. Wa anna sam'ahu lan satuhune pangrungune Allah, iku la yusyabihu ora nyerupani apa sam'ana ing pangrungune kita. Wa anna basarahu lan satuhune ningaline Allah, iku la yusyabihu ora nyerupani apa basarana ing ningaline kita. Wa anna kalamahu lan satuhune kalame Allah, iku la yusyabihu ora nyerupani apa kalamana ing kalame kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifal i'tiqadu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi ail makhluqati. Bagaimana keyakinan kita terhadap tidak samanya Allah Ta'ala terhadap makhluk. Bagaimana tekad kita bahwa Allah itu tidaklah sama dengan makhluk. Jawabannya huwa anna taqida annallaha ta'ala la yushabihuhu syai'un wa la fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi, bahwa kita harus punya keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, tidak sama baik dalam zatnya Allah, tidak sama dalam sifat-sifatnya Allah, tidak sama di dalam af'alnya Allah. Jadi bahwa makhluk itu ya, apa jawabannya Pak? Bahwa kita harus meyakini Allah Ta'ala itu ya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai terhadap Allah, baik zatnya, artinya tidak sama dalam sisi zatnya, tidak sama baik dari sisi sifatnya, tidak sama juga dari sisi af'alnya Allah. Af'al itu penggawean.
Ya. Jadi kalau zat itu ya wujudnya Allah atau zatnya Allah. Kalau manusia itu wujud sa'awak, itu namanya zat kalau bagi manusia. Ini karena kita mensifati Allah, jadi kita nggak bisa menggambarkan. Ya, jadi seperti apa sih zatnya Allah? Makhluk itu kita nggak bisa menyamakan zatnya Allah lalu kita gambarkan dengan makhluk apapun, nggak boleh, haram hukumnya. Dan ini bisa menimbulkan keyakinan kita nanti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini yang dimaksud dengan kita meyakini bahwa Allah Ta'ala punya sifat apa? Mukhalafatul lil hawadithi. Allah itu tidak akan sama dengan makhluknya, baik zatnya maupun sifat. Sifat itu seperti apa? Kayak orang itu kan punya sifat pemarah, pemaaf, pinter, bodoh, ya kan? Pemalu. Itu namanya sifat. Artinya apa? Sifat-sifatnya Allah ya tentunya tidak akanlah sama dengan sifat-sifatnya makhluk. Yang dimaksud makhluk otomatis ya apa saja selain Allah, masih wallah. Baik itu makhluk langit seperti para malaikat maupun golongan jin, setan, manusia, binatang, apa saja selain Allah namanya makhluk. Maka sifat-sifatnya Allah, zatnya Allah, dan apa-apa yang dilakukan oleh Allah tidak akan sama dengan apa yang dilakukan oleh makhluk. Jadi lamun ana sira kok berpikir menggambarkan Allah punya tangan, berarti cara menggambarkan Allah seperti tangannya makhluk, dan itu nggak boleh. Jadi kalau kita ada bahasa di dalam Al-Quran, yadullahi fauqa aidihim. Yadun itu maknanya tangan, asal maknanya tangan. Kalau dimaknani secara lafad, maka yadullahi tangane Gusti Allah. Iku fauqa aidihim, sak dhuwure tangane makhluk. Ini kan bahaya kalau dimaknani pakai tangan. Allah berarti mempunyai tangan. Kalau Allah mempunyai tangan, maka saya akan menggambarkan tangan Allah seperti apa, seperti ini. Nggak boleh, kita nggak bisa. Makanya orang yang ahli di dalam bahasa mengartikan agar kita tidak salah di dalam i'tikad kita, maka dalam istilah memahami yadullah dimaknanya apa? Kekuasaannya Allah, bukan dimaknani tangane Gusti Allah, tapi dia maknanya apa? Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Jadi kita nggak salah nantinya, karena kita biasa pakai bahasa kekuasaan, kadang-kadang kita pakai tangan seperti anak bodyguard atau orang kepercayaannya presiden. Oleh bahasa kita kadang-kadang apa? Tangan kanannya presiden, ya kan? Padahal yang dimaksud adalah kekuasaan, bukan tangan kanan asli tangan kan? Tapi kadang-kadang kita ada bahasa, oh itu tangan kanannya presiden, oh berarti itu adalah orang kepercayaan presiden, bukan tangan yang sebenarnya. Maka ketika kita bahasa yadullah itu jangan kita artikan tangannya Allah, nanti kita akan menyerupakan Allah dengan makhluk, dan ini sangat berbahaya. Lanjut, kaifal i'tiqadu bi mukhalafati dzati ta'ala lil hawadithi, bagaimana i'tikad kita bahwa zatnya Allah itu tidaklah sama atau berbeda dengan makhluknya. Bagaimana keyakinan atau meyakini bahwa zatnya Allah itu tidaklah sama atau berbeda dengan makhluknya. Jawabannya wa anna taqida anna dzatallahi subhanahu wa ta'ala la tusyabihu syai'an minal makhluqati biwajhi minal wujuhi fa kullu ma tarau aw takhturu bibalik fallahu laisa kadzalik laisa kamitsli syai'un. Jawabannya adalah bahwa kita meyakini atau mengiktikadi
bahwa sesungguhnya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidaklah menyerupai daripada zatnya makhluk. Jadi zatnya Allah itu tidak akan sama dengan zatnya makhluk atau dengan sesuatu apa yang ada dari makhluk. Misalnya kalau makhluk kan ada rambut, ada kepala, ada mata, ada kuping, ada telinga, ada tangan, ada kaki ya. Itu kita nggak bisa membayangkan Allah itu seperti itu, nggak ada, nggak bisa, nggak boleh. Kalau kita membayangkan Allah ada ini, ada telinga, berarti nanti kita membayangkan seperti makhluk. Dan ini nggak bisa, nggak boleh. Biwajhin minal wujuhi, dari beberapa arah. Itu yang dimaksud dengan jalan, dari beberapa jalan adalah yang dimaksud dari beberapa sisi. Artinya nggak ada kita Allah itu kemudian zatnya akan disamakan dengan wujudnya manusia atau wujudnya malaikat. Dari sisi arah mana nggak bisa, nggak boleh. Kalau malaikat punya wujud berbeda dengan manusia, tapi malaikat bisa berwujud mirip seperti manusia. Seperti malaikat Jibril dulu biasa datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan wujud seorang laki-laki, lalu hilang. Jadi bisa berarah, tapi aslinya malaikat itu berbeda dengan manusia. Kalau Allah nggak bisa kita membayangkan seperti apa. Kalau sirapan bayangan malaikat itu ada sayapnya, malaikat itu terbang, nggak masalah kalau malaikat tidak dibayangkan. Berarti kan kalau ada sayap berarti seperti burung. Kemudian malaikat itu seperti ini. Tapi kalau Allah kita nggak bisa, nggak boleh kita membayangkan Allah itu seperti ini. Nanti kita akan bayangkan seperti makhluk, bahaya. Itu akan bisa merusak akidah kita. Nah, soalnya dijelaskan ning lanjutan apa kayak fakuluma tarahu aw takturu, setiap perkara yang kamu lihat ya. Setiap perkara yang kamu lihat atau setiap perkara yang kamu rasakan di dalam hati, bahasa Jawa krentek ya. Apa krentek berarti? Anak krentek yang hati itu tidaklah sama dengan zatnya Allah ya. Yang kamu lihat, silakan melihat apa? Melihat pohon, melihat binatang, melihat bumi, melihat matahari, melihat langit. Atau ada yang krentek artinya kamu, artinya sira, itu duanya krentek bahwa Allah Ta'ala seperti ini. Laisa kadzalik, enggak seperti itu. Kamu nggak bisa membayangkan apapun wujudnya Allah seperti apa, nggak boleh. Laisa kadzalik. Lah ini Quran kae. Laisa kamitsli syai'un, kayak Quran kae. Laisa kamitsli syai'un artinya apa? Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Jadi Allah seperti apa? Sudah, kamu cukup meyakini wujudnya Allah. Allah wujud ada. Bukti adanya makhluk, ada langit, ada bumi, ada manusia, ada makhluk seluruh alam, berarti ada yang menciptakan, dan Allah lah yang menciptakan. Sudah, kita nggak boleh membayangkan seperti apa wujudnya Allah. Itu berbahaya soalnya ya. Nah, ning surat Qul Al-Ikhlas ora. Walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ini walam yakun lan ora ana ikul lahu kedua Allah iku kufuwan madani fa'il lemburi walam yakun lan ora ana ikul lahu kedua Allah iku kufuwan madani sopo ahadun wong suwiji ya. Dan tidak ada seorang pun yang menyamai terhadap Allah. Iku ning surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menyamai terhadap Allah. Ayat yang lain kayak laisa kamitslihi syai'un. Lanjut. Kaifal i'tiqadu bi anna sifat tahu ya, macam bi anna sifat tahu coba.
keliru kayaknya. Bi anna sifatahu ya Pak. Soalnya anak huruf nasab anaya. Kaifal itiqad bi anna sifatahu subhanahu wa ta'ala mukhalifatun li sifatil hawadithi, bagaimana tekad kita bahwa sesungguhnya sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan sifat-sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk kan, makhluk itu punya sifat pemarah, makhluk itu gagah, itu kan namanya sifat ya. Pinter, bodoh, ganteng, alim, itu namanya sifat. Berakal, itu namanya sifat ya. Tinggi, pendek, itu sifat. Besar, gemuk, kurus, itu sifat. Lalu seperti apa sifat-sifatnya Allah? Ya kamu nggak bisa membayangkan. Walaupun Allah ini maha mengampuni, ya nggak akan sama dengan makhluk. Walaupun Allah maha pemurah, ya nggak akan sama dengan makhluk. Ya, Allah maha tahu, ya ketahuannya Allah nggak akan sama dengan makhluk. Kalau makhluk semuanya terbatas, kalau Allah tidak akan terbatas. Jadi kita nggak bisa menyamakan bahwa sifat-sifat Allah itu ada kemiripan dengan makhluk, nggak boleh, bahaya. Yaitu jawabannya di bawah ya. Apa jawabannya? Bagaimana keyakinan kita bahwa sifat-sifat Allah itu tidaklah sama dengan sifatnya makhluk? Jawabannya apa? Anna taqida anna ilmallahi ta'ala la yushabihu ilmana wa anna qudratahu la tushabihu qudratana wa anna iradatahu la tushabihu iradatana wa anna hayatahu la tushabihu hayatana wa anna samahu la yushabihu samana wa anna basara yushabihu basarana wa anna kalamahu la yushabihu kalamana. Bahwa kita meyakini bahwa sesungguhnya ilmunya Allah Ta'ala itu tidaklah sama dengan ilmu kita. Dan sesungguhnya kekuasaan Allah itu juga tidaklah sama dengan kekuasaan kita. Dan sesungguhnya kehendak Allah itu tidaklah sama dengan kehendak kita. Dan sesungguhnya kehidupan Allah itu juga nggak sama dengan kehidupan kita. Dan sesungguhnya pendengaran Allah itu tidaklah sama dengan pendengaran kita. Dan sesungguhnya penglihatan Allah itu tidaklah sama dengan penglihatan kita. Dan sesungguhnya kalamnya Allah juga tidaklah sama dengan kalam kita. Itu jawabannya. Jawaban daripada pertanyaan bagaimana kita meyakini bahwa sifat-sifat Allah tidaklah sama dengan makhluk. Apa? Pertama, ilmunya Allah tidak sama dengan ilmu kita. Jadi pengetahuannya Allah itu tidak terbatas. Kalau makhluk punya ilmu terbatas. Sira pinter matematika, bahasa Inggrisnya bodoh. Nah, ya kan? Terus mesti anak bocah pinter ngapalakne, harus kali maca pinter lu maca apal. Tapi harus diterangna beli paham-paham. Nah, itu nama sifat manusia karena sifatnya keilmuan manusia itu terbatas. Ada orang yang ahli di bidang bahasa Inggris, ahli filsafat, ngaji ikro be orang bisa. Nah, itulah manusia. Tapi kalau pengetahuan Allah tidak terbatas, nggak ada batasannya. Ya, makanya tidak sama keilmuan Allah dengan keilmuan manusia atau makhluknya yang lain. Kemudian apa lagi? Bahwa kekuasaan Allah wa anna qudratahu
la tusabihun tulisannya wa ana qudratahu la tusabih qudrah tanaya kekuasaan Allah tidaklah sama dengan kekuasaan kita. Artinya apa? Kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Coba kalau manusia terbatas jadi kuwu, ya kuwu satu desa, hanya sarang kulon saja. Berarti desa lain ya nggak punya kuasa. Kalau jadi camat, kalau misalkan camat Babakan, ya sebatas dari camat Babakan, bukan camat yang lain, ya kan? Misalkan jadi bupati Cirebon, hanya sebatas jadi bupati Cirebon, bukan bupati yang lain, terbatas. Termasuk jadi presiden Indonesia, ya sebatas di Indonesia. Kalau di Amerika, di Uni Soviet, di Arab Saudi ya beda lagi. Itu namanya apa? Kekuasaan makhluk nggak akan sama. Kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Nggak akan apa, baik di langit di bumi semuanya. Makanya kekuasaan Allah itu nggak bisa kita bayangkan dengan kekuasaan makhluk. Kalau kekuasaan makhluk itu terbatas, kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Terus wa anna iradatahu la tusabi iradatana, bahwa apa? Kehendak Allah itu tidak sama dengan kehendak makhluk, ya. Kalau makhluk punya keinginan belum tentu tercapai. Coba Sira pengen, cita-cita kamu apa? Ingin jadi presiden. Pas giliran gede jadi satpam. Sama nggak? Nggak sama kan? Orang punya keinginan ingin kaya, nyatanya hidupnya apa? Melarat. Punya cita-cita, nanti saya kalau menikah istri saya 4. Ternyata cuma 1 saja nggak bisa makanin. Kehendak manusia, baik itu kehendak malaikat, kehendak jin, nggak akan bisa sama dengan kehendak Allah. Kalau kehendak Allah tidak ada yang bisa membatasi. Arep lamoning surat Yasin apa? Kun fayakun. Karena Allah berkehendak ya wujud. Kun wujuda sabasira fayakunu, maka wujud, ya. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah pasti terjadi. Kalau Allah menghendaki lahir, lahir. Kalau Allah menghendaki tidak lahir, tidak lahir. Allah menghendaki ada. Allah menghendaki tidak ada. Makanya kita nggak bisa manusia seolah-olah kalau saya kaya, kalau saya usaha pasti kaya. Ya belum tentu juga. Kalau Allah nggak menghendaki, ya tidak juga. Itu hanya ikhtiar kita. Orang sakit kita berobat, betul nggak? Dimasukkan ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit, itu usaha kita, ikhtiar. Tapi Allah menghendaki sembuh tidak. Kalau Allah menghendaki sembuh ya sembuh. Kalau Allah menghendaki tidak. Buktinya banyak orang dirawat rumah sakit akhirnya mati juga, ya kan? Berarti Allah tidak menghendaki hidup, memang harus mati. Tapi kita sebagai manusia tetap harus punya ikhtiar. Jadi kalau Allah menghendaki nggak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau keinginan manusia atau makhluk yang lainnya belum tentu terwujud, ya kan? Kan cuma keinginan. Wong sakit ke rumah sakit tujuannya apa? Pengen waras. Tapi yang tanda durung tentu waras. Karena gue ya. Orang tujuannya apa? Usaha, ingin kaya, nyatanya juga nggak kaya-kaya. Itu keinginan makhluk. Makanya keinginan Allah itu tidaklah sama dengan keinginan makhluknya. Lanjut. Wa ana hayatahu la tusabi hayatana, bahwa apa? Kehidupan Allah tidaklah sama dengan kehidupan makhluk. Hari makhluk, wong urip apa makhluk? Butuh mangan, butuh nginum, butuh nguyuh, butuh punya kehidupan, butuh ada hawa, butuh udara. Itu manusia. Malaikat juga hidup dihidupkan oleh Allah. Jadi butuh, masih butuh.
Tapi kalau kehidupan Allah nggak bisa kita bayangkan. Allah butuh tidur, nggak boleh, kafir loh, bahaya. Hah? Allah butuh makan, malaikat aja nggak makan, masa Allah butuh makan? Karena Allah masih punya kebutuhan, berarti Allah nggak punya kuasa dong, ya kan? Itu makanya kehidupan Allah tidak sama. Jadi saya nggak boleh, saya nggak bisa membayangkan kehidupan Allah. Sekarang Allah lagi tidur, sekarang Allah lagi makan, ya nggak bisa, nggak boleh. Itu bisa terjadi apa? Sifat kekufuran, nggak boleh, karena kita nggak bisa membayangkan kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk. Malaikat nggak makan, nggak itu, malaikat itu wiridan, umpama malaikat itu cuma buat tasbih, buat Allah Akbar, ya itu malaikat. Tapi bagaimanapun tetap tidak akan sama dengan kehidupan Allah. Ya, lanjut. Wa anna sam'ahu la yusabihu sam'ana. Bahwa apa? Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita, ya. Kalau kita makhluk butuh kuping, butuh bolong. Anak kuping tapi bolongannya rapat, budeg. Allah Ta'ala mendengar. Kalau kita mendengar itu butuh suara. Kalau nggak ada suara tidak akan mendengar. Sudah ada suara butuh ketenangan. Ada berisik kayak kelas jine miki berisik, kadang nggak orang krungu. Jajal sira gowokan sing banter, sakuaten tenaga. Tapi ini arapane urgent sih lagi moni. Ini arep salon sira gowokane. Iringane krungu ora krungu, ya kan? Berarti kuping kita terbatas kan, pendengarannya masih kalah. Atau sira adoh ananing serang wetan gogowokan undang-undang Harun Solikin Solikin Harun krungu ora kira lamun serang wetan meneng. Itu berarti apa, pendengar manusia terbatas, ya. Oh, Solikin. Makanya kalau pendengar Allah sira nggak perlu donga itu kudu gowo. Ya Allah, njaluk duwite satas. Kapal liwat kapal njaluk duwite. Emang wong sing jerone kapale krungu. Ya bocah cilik kan bodoh kok gelem mana. Ana kapal njaluk duwite satas. Coba akal sira sing sehat. Emang wong sing ndure kapale krungu ora? Tapi sira ndonga karo pangeran, sira ndonga dhewekan ning tempat peteng, sira gremeng-gremeng ora krungu, Allah Ta'ala pasti krungu. Oh, itu perbedaannya. Ajamane sira nyuara ning krentegeng ati begen Allah Ta'ala pasti tahu. Tapi lamun kiyen sira ning Harun, atine Harun anak krentegeng ati. Aku balik ngaji. Sendale si Aldi padi colong. Paham ora kira lamun njero wong anake kowe? Ora paham kan? Angel. Tapi ketika ngatir sira Allah Ta'ala pasti tahu. Makanya kan apa? Niatul mukmini khairun min amalihi. Oh ya, niatnya orang mukmin, niat bagus orang mukmin sudah dapat pahala walaupun nggak melakukan. Tapi ngamalnya orang beriman, walaupun melakukan perbuatan, kalau tidak ada niat itu tidak berlaku, nggak ada niat. Jadi niat itu fil qalbi, mahalun niat fil qalbi. Panggonan niat ini, panggonan niat di mana? Di hati. Mahalun niat fil qalbi. Lanjut. Wa anna basarahu la yusabihu basarana. Bahwa apa? Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Kalau makhluk masih butuh mata. Masa wong ndeleng aku nek mangan. Bocah uripe mangan bae iki ya. Uripe mangan wis dipikiraken. Ampun. Empek-empek. Empek-empek. Kalau makhluk melihat butuh mata. Coba matane anak tapi kena katarak, kata Nora. Matane anak ireng-irengan jeplak putih. Beli katon maning ya. Anak wong katone matane blotot.
tapi orang tidak bisa dilang uang karena rusak terhalang.